Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah metode penilaian kuantitatif akan mempresentasikan tentang metode kuantitatif kami mengenai pengaruh penggunaan aplikasi perencanaan keuangan terhadap perilaku konsumtif, tren gaya hidup mahasiswa studi bangunan ITS. Dengan saya, Aulia Dewi, dan ada Mbak Asti Gelinda, Laila Najwa, Sofia Natalia Samosir, Nur Intan Wahyuningsi, dan Fatia Kunita. Bisa di next? Kita langsung masuk ke latar belakangnya, di mana perkembangan teknologi digital kini telah mengubah gaya hidup mahasiswa, di mana akses ke media sosial, e-commerce, dan aplikasi finansial mendorong pergeseran perilaku konsumsi yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi juga citra diri dan kebutuhan sosial. Dan gaya hidup modern seperti ngopi dan fast fashion semakin berkembang sebagai bentuk aktualisasi diri dan interaksi sosial, sehingga memicu perilaku konsumtif yang bersifat impulsif di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa studi pembangunan ITS, khususnya dalam konteks tren ngopi dan fast fashion, melalui pendekatan kuantitatif dan regresi linear. Rumusan masalah dari penelitian ini tuh ada tiga, yaitu bagaimana tingkat penggunaan aplikasi perencanaan keuangan di kalangan mahasiswa studi pembangunan ITS, lalu ada bagaimana tingkat perilaku konsumtif mahasiswa dengan tren gaya hidup mahasiswa studi pembangunan di ITS, dan yang terakhir seberapa besar pengaruh penggunaan aplikasi perencanaan keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa studi pembangunan di ITS. Baik, dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka kami melihat bahwa tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan teknologi keuangan seperti e-wallet dan juga pinjaman online di kalangan mahasiswa ITS. Yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa ITS. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh penggunaan aplikasi perencanaan keuangan seperti financial planning aplikasi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITS. Selanjutnya, manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritisnya ada bagi peneliti yang memiliki pemahaman lebih komprehensif mengenai tingkat penggunaan teknologi aplikasi keuangan mahasiswa dengan literasi keuangan yang menjadi mediator terhadap perilaku konsumtif mahasiswa studi pembangunan ITS. Dan yang kedua, bagi bidang studi pembangunan yang dimana dapat memberikan perspektif dan pemahaman baru mengenai bagaimana pengaruh aplikasi keuangan terhadap kecenderungan perilaku konsumtif melalui tingkat penetrasi keuangan. Lalu untuk manfaat praktisnya sendiri ada bagi pemerintah dan regulator, di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian dalam dasar data untuk merencanakan dan membuat regulasi mengenai penggunaan aplikasi keuangan dan dasar untuk merancang program edukasi literasi keuangan. Dan untuk masyarakat itu dapat dijadikan eh, untuk peningkatan awareness bagi masyarakat dalam manajemen keuangan dan konsumtivitas masyarakat itu sendiri. Kajian pustaka, di mana yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Terdapat tiga penelitian mendasar terdahulu yang kita pakai. Yang pertama itu dari Sri Ayu Rahmadani, di mana hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa warga yang menerapkan perencanaan keuangan yang baik cenderung memiliki kesejahteraan finansial yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada Muhammad Nur Fani Abdullah dan temannya terkait pengaruh yang signifikan variabel gaya hidup dan juga media sosial terhadap perilaku konsumtif dengan hasil dominan pada gaya hidup. Selanjutnya ada Nabil DKK, yaitu dengan hasil mahasiswa yang terlalu fokus pada media sosial cenderung terpengaruh oleh iklan dan konten. Promosi yang sering muncul di platform tersebut sehingga mendorong untuk mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dibutuhkan dan ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan jumlah pengeluaran yang tidak terencana. Oleh itu, oleh karena itu penelitian kami mengkaji mengenai pengaruh penggunaan aplikasi perencanaan keuangan terhadap perilaku konsumtif, tren gaya hidup dan juga terhadap mahasiswa studi pembangunan. Yang pertama ada juga landasan teori. Yang pertama aplikasi perencanaan keuangan yaitu suatu perangkat aplikasi yang berguna untuk melakukan pencatatan serta pengelolaan keuangan. Yang kedua ada perilaku konsumtif yaitu merupakan suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena keinginan yang sudah tidak mencapai taraf tidak rasional lagi. Lalu ada tren gaya hidup. Menurut Sutisna dalam Heru Suprihadi pada tahun 2007, gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang lain menghabiskan waktu mereka
meliputi aktivitas seperti hobi, olahraga, dan juga pekerjaan. Nah, di sini terdapat 7 hipotesis, di mana hipotesis pertama merupakan pengaruh penggunaan financial app terhadap pola konsumtif mahasiswa studi bangunan. Hipotesis kedua, pengaruh penggunaan financial app terhadap kesadaran finansial. Hipotesis ketiga, pengaruh penggunaan financial app terhadap literasi keuangan. Hipotesis keempat, pengaruh kesadaran finansial terhadap pola konsumtif mahasiswa studi bangunan. Hipotesis 5, pengaruh literasi keuangan terhadap pola konsumtif mahasiswa studi bangunan. Hipotesis keenam, pengaruh penggunaan financial app terhadap pola konsumtif melalui kesadaran finansial. Hipotesis ketujuh yang terakhir merupakan pengaruh penggunaan financial app terhadap pola konsumtif melalui literasi keuangan. Saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual dari penelitian yang kami gunakan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kerangka konseptual ini menunjukkan satu variabel independen dan dua variabel mediator dan satu variabel dependen. Berdasarkan kerangka yang ada di layar, di sini dapat kita lihat di kotak kiri itu merupakan penggunaan financial app atau yang dikodekan dengan X, yang di kotak tengah itu merupakan kotak tengah atas dan bawah merupakan mediator yaitu kesadaran finansial dan juga literasi keuangan. Sedangkan yang di kotak kanan adalah pola konsumtif mahasiswa. Nah, panel lurus tebal horizontal itu menggambarkan hipotesis pengaruh langsung dari X ke Y dan panah-panah yang mengarah dari X ke M1 atau mediator 1 dan mediator 2 menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dihipotesiskan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan finansial pengguna. Selanjutnya, panah dari masing-masing mediator oke, itu dapat dilihat dari H4 dan juga H5 merupakan menunjukkan bahwa baik kesadaran finansial maupun literasi keuangan diasumsikan mempengaruhi pola konsumtif. Misalnya dengan meningkatkan kemampuan menabung, kebutuhan dan keinginan, menurunkan pembelian impulsif, atau membantu perencanaan belanja. Selain itu, langkah ini juga menandakan efek mediasi. Dapat dilihat pada 6 dan juga H7 di gambar ini, H6 dan H7, yang digambarkan dengan panah putus-putus. Ini merepresentasikan hipotesis bahwa pengaruh penggunaan financial app pada pola konsumtif juga terjadi secara tidak langsung melalui kesadaran dan melalui literasi keuangan, yaitu X menuju M1 dan juga menuju Y, ataupun X menuju M2 dan kemudian menuju Y. Dengan kata lain, aplikasi tidak hanya berpengaruh langsung pada perilaku konsumtif, tetapi juga membentuk kecenderungan konsumtif melalui perubahan internal pengguna. Pertama, melalui meningkatkan kesadaran terhadap kondisi finansialnya, dan kedua melalui meningkatnya praktis terhadap pengolahan. Ini kita juga dapat melihat hubungan data. Jadi variabelnya itu kan ada dua, X dan Y, yaitu tadi penggunaan financial planning app dan juga perilaku konsumtif. Secara kalau dilihat dari variabel X itu merupakan pemanfaatan aplikasi keuangan untuk mengelola, memantau, dan merencanakan keuangan pribadi. Indikator yang dilihat dari variabel ini yaitu frekuensi penggunaan, lama penggunaan, intensitas pencatatan, fitur yang digunakan, serta persepsi manfaat. Ini dapat kita ukur melalui skala Likert 1 sampai 5. Sedangkan untuk variabel Y, yaitu perilaku konsumtif, itu merupakan kecenderungan individu untuk membeli barang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan atau manfaat rasional. Indikator yang dilihat dari variabel Y itu merupakan pembelian impulsif, dorongan dorongan mengikuti tren, pengeluaran berlebih, motivasi emosional, dan keinginan memiliki barang merek. Ini juga diukur dengan skala Likert 1 dengan 5. 1 sampai 5. Jadi hubungannya itu ya secara direct atau langsung, di mana dalam penelitian ini hanya ada dua variabel, variabel X dan juga variabel Y, yang mana menggunakan variabel mediator atau perantara, atau moderator atau penguat suatu hubungan. Variabel kesadaran finansial, yaitu pada variabel kesadaran finansial dan juga literasi keuangan. Baik, ini merupakan alur konsep penelitian kami di mana yang pertama adalah terdapat ide di mana kita menemukan bahwa di kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang itu terdapat uh, apa ya, isu terkait perilaku konsumtif Gen Z yang digadang-gadang itu tidak bisa untuk melakukan menabung. Lalu kita membuat idenya tersebut menjadi penggunaan finansial app dan juga keterhubungannya dengan perilaku konsumtif terhadap tren gaya hidup mahasiswa studi pembangunan. Lalu teori yang kami pakai juga melibatkan bagaimana penggunaan finansial app itu bisa mempengaruhi kesadaran finansial dan juga literasi keuangan sehingga itu juga akan terkait pada bagaimana untuk menghandle perilaku konsumtif tren gaya hidup mahasiswa studi pembangunan. Untuk konsepnya sendiri, yaitu terdapat variabel utama yaitu penggunaan finansial app dan juga terdapat dua mediator yaitu kesadaran finansial dan juga literasi keuangan.
serta untuk variabel Y-nya itu merupakan pola konsumtif mahasiswa studi pembangunan. Untuk hipotesis pengaruhnya langsung itu eh, variabel X terhadap Y, yaitu keterkaitan juga dengan MI1, di mana kesadaran finansial dan juga literasi keuangan itu menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dihipotesiskan meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan finansial pengguna untuk mempengaruhi pola konsumtif. Kalau case of research methodnya tentunya kita menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana jenisnya penelitian explanatory dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu analisis data mengenai statistik deskriptif. Untuk population dan samplingnya sendiri itu kami mengambil dari mahasiswa aktif studi pembangunan dengan rata-rata usia mahasiswa yang masuk dalam kategori mahasiswa aktif secara finansial dan teknologi. Lalu untuk teknik samplingnya sendiri kami mengambil teknik purposive sampling untuk mahasiswa sebagai pengguna aplikasi finansial aktif. Untuk operationalization-nya, itu kami menetapkan variabel penelitiannya itu dari X, itu penggunaan finansial app, lalu M1 yaitu literasi keuangan, lalu M2 kepercayaan finansial, dan Y perilaku konsumtif. Lalu kami juga menentukan indikator tiap variabel, misalnya frekuensi penggunaan aplikasi, terus pemahaman keuangan, lalu kepercayaan mengelola uang, dan kecenderungan konsumtif. Lalu kami juga menyusun instrumen kuesioner berbasis indikator menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Lalu menyesuaikan item pertanyaan agar mengukur semua variabel X, MI, M1, M2, dan Y secara konsisten. Setelah tadi operationalization yang sudah dijelaskan, tentunya masuk tahap observation. Setelah kita menyesuaikan semua pertanyaan dan kuesioner, tentunya kita akan melakukan penyebaran instrumen penelitian gitu, penyebaran kuesioner kepada responden. Kedua, kuesioner disebar ke responden melalui purposive sampling. Juga setelah kuesioner disebarkan, tentunya data akan dikumpulkan melalui skala Likert untuk mengukur variabel X1, M1, dan juga M2. Habis itu akan diolah. Habis itu setelah dilakukan observation, tentunya untuk tahap selanjutnya untuk pengolahan data atau data processing itu dibutuhkan yang namanya editing, coding, entry, jaring, transformasi data, dan juga analisis statistik deskriptif. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Pada tahap analisis, kami menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang terdiri dari perhitungan frekuensi, presentasi, mean atau nilai rata-rata, dan juga standar deviasi. Lalu dilanjutkan dengan melakukan uji perbandingan antar kelompok sampel. Lalu setelah kami menganalisis data-data tersebut, kami membuat kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis. Masuk ke application atau pengaplikasiannya. Jadi hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu mahasiswa SP mengendalikan perilaku konsumtif dan FOMO melalui pemanfaatan fitur budgeting, pencatatan pengeluaran, dan pengingat transaksi pada financial app. Lalu dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan fitur kontrol konsumsi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Untuk selanjutnya, ada teknik pengumpulan data di mana metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei dan kuesioner. Survei adalah kumpulan data yang memungkinkan analisis untuk melihat pandangan, keyakinan, tindakan, dan atribut responden. Desain yang sederhana dan proses yang cepat. Penelitian survei dengan kuesioner ini butuh jumlah responden yang memadai untuk sepenuhnya memastikan validasi temuan. Untuk instrumen penelitiannya sendiri, ada kuesioner, di mana kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 alternatif jawaban menggunakan skala Likert dengan scoring sangat setuju di skor 5, setuju di skor 4, kurang setuju di skor 3, tidak setuju di skor 2, dan sangat tidak setuju di skor 1. Baik, untuk populasi dan sampel dari penelitian yang kami lakukan, jadi untuk populasinya sendiri, jadi populasi itu adalah generalisasi yang mencakup kumpulan individu, peristiwa, dan golongan orang dengan sifat tertentu. Populasi juga berkaitan dengan faktor-faktor yang peneliti cari untuk membuat sebuah penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa studi pembangunan yang mana jumlahnya adalah 498 orang mahasiswa. Nah, dari 498 orang mahasiswa tersebut, kami hanya mengambil 150 mahasiswa studi pembangunan sebagai sampel.
yang mana 150 mahasiswa itu terdiri dari 50 orang mahasiswa angkatan 2025, 40 orang mahasiswa angkatan 2024, 40 mahasiswa angkatan 2023, dan juga 20 mahasiswa angkatan 2022. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 4. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.